YouTube senang bisa kembali menemani Anda di perbincangan talk show interaktif kita, Solusi SDM. Dan seperti biasa juga, talk show ini adalah kerja bareng 96 FM Mercury dengan teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Dan teman-teman MSC juga selalu membuat perbincangan kita menjadi lebih menarik karena menghadirkan narasumber tamu juga. Pagi ini kami berempat, saya Aldi Susanto, anak buahnya CEO-nya MSC. Dimari Pak Teddy. Dimari Pak Teddy ya, iya kan double saya, standar ganda saya. Saya menyapa Bu Nafi dulu, CEO-nya MSC. Apa kabar Bu Nafi? Alhamdulillah sehat, puji Sehat, Tuhan. ya? Terima kasih. Ya. Semoga Mas Aldi dan semua sahabat Mercury dimanapun sehat juga. Amin. Suara saya kok rada Begitu ya. Siapa? saya ini suaranya. Minum tak? Enggak. Oh, kalau butuh kopi ya ngomong aja, nggak usah pakai sandi-sandi begitu. Kode-kode ya. Iya, tapi senang memastikan Bu Nafi sehat hari ini ya. Kemudian juga yang lebih muda harusnya lebih sehat. Halo Mita, apa kabar? Baik Pak Aldi, sangat sehat. Sehat, Mbak Iya. Mita ini partnernya, nggak boleh bilang anak buah soalnya. Iya, betul. Partner Bu Novi di MSC ya. Iya. Dan narasumber tamu kita hari ini dari Wowrek Indonesia. Betul. Nama pendeknya Rasti, nama panjangnya Rasti. Oh, bukan. Nama panjangnya adalah Rasti Sindu Swesti Langen. Betul. Orang mana sih Mbak Rasti? Orang Sidoarjo sih Pak. Walah, lo namanya itu loh. Tak pikir Rasti Sindu Schwarzenegger gitu, bukan ya? Swesti Langen. Iya, panggilannya apa Mbak Rasti? Iya betul. Sehat Mbak Rasti? Sehat. Mbak Rasti ini adalah talent manager dari PT Wowrek Indonesia. Wowrek. Worek. Ya, cerita sedikit soal Wowrek, kan udah izin kan? Monggo silakan. Oke. Profil company-nya seperti apa? Wowrek ini apa? Ya, jadi Worek ini adalah perusahaan IT solution ya Pak ya. IT Solution. Betul. Jadi yang lebih usahanya mengedepankan managed service, terus cloud provider, terus ada juga backup dan security, terus data center juga ada. Data center juga ada. Ini startup ya? Bukan, Bukan. kita sudah 20 tahun sih sebenarnya. Oh ya. Iya. Oh. Tapi cuma memang gedenya di US dan di Indonesia ini sekitar 10 tahun. Di Indonesia baru 10 tahun. Iya, Baru betul. masih segini berarti. Iya. Segini. Kalau di US segini. Iya. Ya. Oke, selamat datang di perbincangan ini, dan hari ini Bu Novi mengajak kita, seneng loh topiknya hari ini karena bicara sesuatu yang positif banget ya. Iya. Psychological well-being gitu ya. Iya. Kesejahteraan psikologis gampangnya Betul, gitu ya. iya. Wih, luar biasa, bukan cuma jasmani rohani ini ya. Silakan Bu Novi, kita pemahaman tentang psychological well-being ini? Oke, jadi kenapa kita bahas pagi ini ya Mas? Karena akhir-akhir ini dan terutama waktu itu makin kita dengar marak itu waktu pandemi gitu. Waktu Jadi pandemi, ya. waktu pandemi itu akhirnya orang itu jadi mengedepankan kesejahteraan psikologis itu gitu. Karena pada waktu itu banyak orang nggak bisa kerja keluar, nggak bisa ke kantor, akhirnya mereka harus kerja dari rumah. Kerja dari rumah itu ternyata ya dengan kondisi bisnis yang waktu itu harus survive dan sebagainya, banyak hal yang harus dilakukan oleh karyawan. Terus juga misalnya ada perusahaannya seperti punya Mbak Rasti ini, yang misalnya pusatnya di US, yang selisih jamnya berapa, 11 atau 12 jam? Ya kalau di sana sekarang malam lah Bu ya. Nah, ya, yang selisihnya seperti itu gitu. Jadi di sini kita siang kerja, terus ternyata yang di US-nya ngejak meeting gitu kan. Jadi tetap nggak selesai gitu kan kerjaannya gitu, sehingga pada waktu itu akhirnya orang jadi burn out yang seperti itulah Mas, kayak gitu. Nah terus setelah kondisi juga berlalu, ternyata ini juga masih banyak dibicarakan seperti itu, seiring dengan isu-isu yang misalnya tentang Resesi. inklusi, terus kesamaan gender yang kayak gitu-gitu kan, yang seperti itu. Akhirnya makin mengedepan. Nah di kesempatan pagi ini kita mau diskusi tentang ini untuk
bagaimana sih prakteknya yang tepat dilakukan di perusahaan gitu. Karena kalau kita bicara tentang kesejahteraan psikologis, itu sejahtera itu apa yang enak-enak tok kayak gitu kan. Sejahtera itu yang seperti apa, enjoy, happy, bahagia gitu kan. Kayak Mas Aldi ini kan selama bekerja enjoy, happy, bahagia gitu kan. Saya itu pokoknya kalau di belakang layar tok menangis saya. Ya. Gitu. Jadi kita mau membahas itu, mendalaminya supaya kemudian kita dapat persepsi yang benar seperti itu. Karena kalau ini tercapai maka manfaatnya itu sebenarnya sangat banyak ya bagi perusahaan maupun bagi karyawan sendiri kayak gitu. Nah, kalau tadi kembali lagi ke apa sih yang dimaksud dengan psychological well-being, itu adalah sebuah kondisi psikologis di mana seseorang itu merasa dia ini bisa menerima dirinya, dia cukup otonom atau mandiri melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian dia punya kemampuan yang baik menjalin relasi dengan orang lain, kemampuan yang baik mengatasi lingkungan seperti itu. Terus kemudian dia juga punya personal goal yang bagus dan juga purpose of life gitu. Purpose of life kalau misalnya dikaitkan dengan pekerjaan, ya purpose of life di pekerjaannya dia gitu kan, purpose of karirnya dia seperti itu, sama personal growth atau pengembangan diri. Jadi sebenarnya kita mau mengeksplorasi gitu. Jadi kalau tadi itu hal ini tadi semua terpenuhi, itu kan memang buat karyawan sendiri itu akan sangat positif gitu kan Mas, karena membuat orang jadi mampu dia menerima dirinya apa adanya. Dengan menerima dirinya itu kan kita lebih bisa menetapkan pekerjaan apa atau hal-hal yang sesuai dengan yang saya miliki gitu ya, dengan karakter saya, dengan potensi saya, dengan kemampuan saya lebih cocok dengan pekerjaan yang seperti apa. Kalau kemudian saya memilih untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang menantang, nah kekuatan apa yang sebenarnya menyokong saya seperti itu, dan atas hal-hal apa yang misalnya belum saya miliki, berarti harus ada effort loh yang harus saya capai kayak gitu. Nah itu di kemandiriannya tadi itu gitu. Jadi di kemandiriannya bagaimana dia bisa mengatasi tantangan-tantangan, kemudian dia strive untuk mau mencapainya, itu kan kemandirian juga seperti itu. Termasuk tadi itu ada kemampuan mengatasi lingkungan, karena kalau kita bekerja, ini kita bicara di tempat kerja ya, kita akan berhubungan dengan tekanan yang macam-macam gitu. Tekanannya itu bisa jadi karena tekanan bisnisnya memang sangat besar, bisa jadi tekanan pekerjaannya seperti itu. Nah, bagaimana dia bisa mengatasi hal-hal yang itu sehingga kemudian itu dapat dia selesaikan. Artinya bahwa dia bisa mengatasi hal-hal yang tadinya negatif menjadi sesuatu yang positif. Seperti itu. Oke, kita punya dua responden untuk mengukur kesejahteraan psikologis ini. Yang pertama adalah Mita dan Mbak Rasti. Mita, apakah psikologismu sudah sejahtera? Sangat sejahtera Pak. Oh, jangan bilang gitu kan, ada bosnya gitu. Ya. Tapi menarik ya, Bu Novi sudah sampaikan tadi kira-kira gambaran-gambarannya seperti itu, dan mungkin tadi itu komponen-komponennya juga tadi ya, Bu Novi. Iya. Yang Mita mau menambahkan apa sampai di level yang tadi disampaikan Bu Novi penjelasannya? Jadi kalau terkait dengan kesejahteraan mungkin ya lebih mudahnya mungkin penyampaiannya seperti itu. Jadi kalau kesejahteraan karyawan ini memang dari dalam diri sendiri, maksudnya individu per individu karyawan itu sendiri, dan juga ada efek dari atau misalkan kayak dari perusahaan juga gitu, dalam artian terkait dengan load pekerjaan, bagaimana kita bisa maintain diri kita supaya walaupun stres tapi tetap harus bisa nih untuk menyelesaikan pekerjaan, dan juga kondisi kita secara fisik itu juga tetap baik gitu, baik dalam artian mentalnya juga ya, kesehatannya juga seperti itu. Dan juga dengan lingkungan sekitar, dengan perusahaan pun itu juga mempengaruhi gitu Pak Aldi. Jadi bagaimana kita bersosialisasi gitu, jadi bagaimana kita masuk ke dalam lingkungan yang baru, yang beda, yang tidak biasa gitu, dan gimana kita menempatkan diri kita supaya kita bisa untuk cepat beradaptasi dengan orang-orang baru, dengan mungkin dengan karakter yang baru juga. Nah itu kan juga pasti akan membantu kita untuk berkembang juga secara cepat gitu ya, untuk penyesuaian di lingkungan pekerjaan. Ya, skupnya memang luas banget ya. Iya. Yang namanya kesejahteraan psikologis ini ya. Sekarang saya ke responden kedua dari Worek. Tapi kalau sudah jabatannya manajer, nggak mungkin nggak sejahtera ya. Ya, amin. Amin. Tapi Worek sudah membuat Mbak Rasti sejahtera secara psikologis ya. Ya, saya kan sebelumnya juga udah ada beberapa
pengalaman ya tempat kerja. Tapi ya ini saya sharing sedikit. Kalau di work itu memang kita kan mayoritas isinya itu anak-anak Gen Z sama milenial. Milenial, Gitu. oke. Hampir 80% employee kita itu memang masih usianya masih usia muda gitu. Dimana di situ saya merasakan sesuatu yang beda nih gitu ya. Biasanya dulu kan lebih tepatnya seperti diemong ya dengan orang-orang yang mungkin lebih senior. Kalau sekarang itu lebih kayak main dengan teman-teman seumuran gitu sih. Iya, main dibayar gitu ya. Bahagia itu Pak Aldi. Bahagia Iya, banget, jadi betul. seneng sih. Kita kayak kerja itu nggak berasa kerja karena kita juga banyak aktivitas yang bareng-bareng sama teman-teman gitu. Jadi lebih akrab gitu sama teman. Berapa orang di kantor Surabaya ini? Sekitar 130-an Pak. 130. Iya, Tadi disebutkan kantor pusatnya di USA ya, di Iya, Amerika ya. betul. Kalau di Indonesia ada berapa? Selain Surabaya? Ada di Jakarta sih. Jakarta, Surabaya doang? Iya, Jakarta sama Surabaya aja. Tapi beberapa employee kita itu memang kerjanya remote, Pak. Jadi mereka tidak di Jakarta, tidak di Surabaya, tapi bisa dikerjakan di mana aja gitu. Oh gitu ya? Iya. Tidak ada kewajiban untuk Ke kantor. Iya. Ya, jadi Bekerja dari kantor enggak ya? untuk saat ini kita sistemnya hybrid gitu. Jadi kalau misalkan memang ke kantor, kita akan sangat senang ya kalau misalkan ada teman-teman ke kantor gitu ya. Tapi kalau misalkan memang beliau yang bersangkutan di luar kota, itu biasanya remote dan hanya beberapa waktu aja ke sini. Gitu. Ya, karena pekerjaannya based on internet ya, Ya, jadi IT, bisa dari ya. mana saja IT Betul, ya. Ya, ketika pandemi gimana Mbak? Bisnis lebih makin baik atau ya standar saja? Ya. Atau sempat agak terpengaruh juga? Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sih ya. Iya. Kebetulan alhamdulillah masih lancar. Masih Kemarin lancar. pas pandemi itu kita full WFH semuanya gitu. Yang sebelumnya kan kita setidaknya masih ada yang ke kantor ya. Mungkin sebagian tuh masih ada ke kantor yang nge-shift gitu. Tapi pas pandemi kemarin kita semuanya full WFH. Sekarang udah hybrid. Nah, sekarang udah hybrid. Oke. Udah kembali ke kantor lagi. Udah gitu. kembali ke kantor. Iya. Tetapi memang ada kewajiban bahwa ke kantornya harus minimal sekian persen gitu atau sekian hari dari seminggu gitu. Itu tergantung manajer masing-masing sih. Tapi so far tidak ada kewajiban yang mengikat mereka harus benar-benar di kantor yang benar-benar Senin sampai Jumat terus habis itu jam sekian sampai jam sekian gitu. Ada yang memang ke kantor pada saat meeting aja atau ke kantor mungkin seminggu 3 kali atau 2 kali gitu. Ada yang setiap hari juga. Ada yang setiap hari Kebetulan juga. departemen saya setiap hari gitu. Oh, Karena memang rajin ya. kita suka ke kantor gitu. Oh, sedih kalau di rumah kan. Iya. Oke, Bu Novi senang di mana? Kantor apa di rumah? Saya senang jalan-jalan. Loh, ini tambah nemen ini. Ya, Bu Novi, dari apa yang disampaikan Mbak Rasti dengan komposisi sumber daya manusia di Worek seperti itu memang menjadi relatif lebih mudah untuk menciptakan kesejahteraan psikologis atau sebenarnya sama aja, hanya kebetulan aja kalau kondisinya memang Worek bisa menciptakan iklim itu. Jadi begini, kalau untuk kita bicara dulu saya bicara dulu untuk yang Worek ya. Kalau yang Worek memang karena sesuai dengan bisnisnya, dengan core bisnisnya, maka situasi itu memang possible gitu ya. Memungkinkan untuk dilakukan dan kebetulan juga kan tepat atau cocok sesuai dengan karakter anak-anak muda gitu kan, yang mereka maunya lebih fleksibel juga, pokoknya lebih orientasinya ke hasil yang seperti itulah Mas. Jadi mungkin itu lebih sesuai dan karena itu juga selama bahwa produktivitasnya tercapai, maka sebenarnya tidak masalah aja. gitu. Dan itu blessing ya berarti ya. Iya. Untuk Worek ini blessing ya. Anak-anak muda sih pada kerasan ya karena rata-rata saat ini untuk Gen Z terutama itu mereka mencari pekerjaan yang seperti itu. Yang lebih Fleksibel, ini ya, lebih fleksibel. Iya. Terus kemudian kalau kita bicara di perusahaan lain yang secara umum Mas Aldi, itu tadi kembali lagi ke jenis usahanya. Kalau ini sebuah manufaktur, nah ini ya bukan tidak memungkinkan seperti itu. Karena bisnisnya tidak memungkinkan seperti itu. Ada mesin-mesin
besar yang memang mereka harus bekerja di sana. Ada rahasia-rahasia perusahaan yang harus dijaga, yang nggak bisa dikerjakan dari rumah gitu kan. Kita nggak bisa menjaga itu keluar atau enggak kan, seperti itu. Jadi untuk menciptakannya yang seperti itu tadi itu tergantung dari organisasinya. Tetapi sebenarnya juga kita tidak akan saya tidak mengatakan bahwa kalau kemudian di manufaktur terus jadinya nggak ada kesejahteraan psikologisnya juga, tidak seperti itu gitu Mas. Cuman effortnya lebih susah gitu ya. Effortnya enggak juga sih. mungkin enggak juga ya Mas, karena saya kebetulan punya anak yang dia kerjanya di bank, anak saya kelahiran 96, baru kemarin ulang tahun, jadi umurnya masih 26. Itu ya Gen Z atau apa Masih milenial. kayak udah Gen Z ya, udah Gen Z gitu kan. Nah itu juga gitu, dia ya happy, awalnya happy dia kerja, dia di bank gitu ya, kebetulan dia MT gitu. Awalnya dia happy kerja dari rumah, lama-lama dia juga boring gitu loh. Karena jadinya dia nggak bisa ketemu langsung. Jadi ada masalah-masalah yang memang penyelesaiannya itu harus di approach person by person atau orang-orang tertentu, itu dia nggak bisa gitu, karena itu yang lainnya juga nggak tahu entah di mana gitu. Ketika di approach jadi susah, tapi ketika dia ketemu orang itu di kantor itu menjadi lebih mudah untuk kita bisa lobby gitu ya kan, karena kita ini makhluk sosial gitu Mas Aldi. Sehingga kita bicara dengan orang tentang ini gimana, harusnya kayak apa gitu, ngopi aja gitu rasanya sudah lumer semua permasalahan yang kayak gitu. Jadi itu yang pertama gitu. Jadi bahwa kalau ditanyakan itu tadi seperti itu, yaitu tadi menyenangkan atau tidak, ya pada awalnya dia menganggap pada situasi-situasi tertentu menyenangkan, tetapi pada situasi yang lain juga dia tidak terlalu suka, karena sampai jam berapapun dia tuh masih meeting gitu kan. Jadi ini meetingnya enggak selesai, saya telepon gitu masih meeting. Saya cuma tanya, meetingmu jam berapa selesainya? Enggak tahu, jangan tanya lagi lah katanya gitu. Jadi bete ya. Jadi ada hal yang menjadi seperti itu gitu loh Mas. Dan ya karena kebetulan karena dia masih junior, masih MT, mau nggak mau ya dia memang harus rela untuk itu gitu kan, untuk menunjukkan bahwa memang dia capable, memang dia kompeten untuk menyelesaikan tugas yang diberikan gitu. Oke. Ya, apapun jenis usahanya semuanya bisa diupayakan. Betul. Makanya jangan kemana-mana, kita break dulu ya. Kita ke iklan, jangan kemana-mana. Nanti bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan, ikuti terus perbincangan ini sampai selesai setelah iklan. Masih dengan topik yang sama, bagaimana kemudian kita mengupayakan begitu ya, atau mengelola, kalau bahasanya teman-teman MSI itu mengelola psychological well-being karyawan. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dan kita sudah dapat contoh soal yang bagus. Kalau kebetulan perusahaan Anda meskipun tidak sama dan sebangun dengan Worek, relatif itu menjadi lebih mudah untuk menciptakan namanya psychological ini ya, well-being. Tapi tenang untuk Anda yang ada di manufacturing, tadi Bu Novi bilang nggak ada kata tidak. Ya. Sekarang kita mau tahu sebelum mengiming-iming Anda betapa kesejahteraan psikologis ini bisa memberikan sesuatu yang wow. Saya nanya ke Mbak Mita sekarang, Mbak Mita, kalau bicara soal manfaat, tadi sih kita sudah tersirat gitu ya, tapi sekarang kita coba kumpulin. Apa manfaatnya kalau perusahaan itu kesejahteraan psikologisnya bagus? Oke, jadi kalau untuk manfaat untuk perusahaan ya Pak Aldi ya, jadi kalau psikologikalnya ini bagus, baik gitu ya bagi karyawan, pastinya karyawan ini akan dapat lebih kreatif dalam artian untuk mencapai sebuah tujuan atau strateginya perusahaan, dan juga potensinya akan pasti berkembang dalam artian berarti akan berkontribusinya pun akan performanya lebih baik juga, lebih sesuai dengan tujuan atau bisnis prosesnya dari perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi dengan kontribusi yang baik, dengan inovatif juga, kreatif juga, otomatis pasti lingkungan juga sekitarnya akan terpengaruh juga pastinya Pak. Jadi untuk teman-teman atau rekan timnya gitu ya, pasti akan mengikuti nih alur atau pola kerjanya dari si karyawan tersebut. Jadi otomatis pasti akan pencapaian-pencapaian entah itu yang bulanan, tahunan pun juga pasti akan lebih baik dan produktivitasnya pasti akan lebih meningkat juga. Oke. Ada penelpon, Nil? Ya, oke, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi, Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sumarwito. Ya, ini Mbak Bayang cantik ya. Siap. Juga gini,
psikologi ya toh, itu bisa memengaruhi pekerjaan apa tidak. Suatu contoh, karyawan baik laki-laki perempuan itu top lah wis anunya kalau kerjanya bagus atau apa gitu. Ya. Tahu-tahu tanpa tahu kita dia itu ya, kalau yang milenial itu diputus pacar. Langsung duan kan. Lantas kalau sudah kawin dicerai, diselingkuhi. Itu caranya ngelola itu supaya tetap karyawan itu dikelola supaya kembali top lagi itu gimana? Ya. Ya itu kan apa cocok di laptopnya apa enggak, saya nggak ngerti saya ini. Lantas juga kalau saya ini saya selingkuh, ya aku golek meneh lah apa. Soro-soro kan gitu. Itu kan udah jawabannya, Pak. Si wedok kan akeh. Sing cantik juga banyak. Ya. Itu kejadian di saya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini partai tambahan ini. Silakan yang milenial menjawab. Oke. Mudah-mudahan tidak punya pengalaman diputus pacar gitu ya. Memutus lebih baik. Tapi silakan Rasti, apa komentarnya? Apakah itu memang pengaruh terutama mungkin di lingkungan anak-anak milenial atau anak-anak Gen Z ya? Iya, betul. Gimana? Oke, jadi memang ada hal-hal pribadi yang kadang memang terjadi di dalam diri individu atau karyawan ya, yang nantinya mungkin bisa mempengaruhi produktivitas dalam bekerja. Nah, oleh sebab itu prakteknya di dalam perusahaan saat ini tuh banyak perusahaan yang sudah mempunyai jasa psikolog nih. Jadi ada jasa psikolog yang bisa digunakan untuk employee yang mungkin mengalami permasalahan yang tidak terselesaikan, dan permasalahan ini pengaruh terhadap kinerjanya. Gitu. Jadi kalau kinerjanya turun, itu kan biasanya dari atasan itu kan sudah menganalisa kenapa nih kok kinerjanya turun kayak gitu. Biasanya dari HR juga atau dari tim talent itu memberikan sejenis konseling ya. Dan kalau misalkan menurut HRD itu ternyata ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti lebih jauh, banyak perusahaan yang saat ini sudah memiliki psikolog langganan gitu. Jadi mungkin bisa disarankan ke situ, dan agar setelah kembali dari psikolog ya, setelah beberapa kali konseling ke psikolog ya mudah-mudahan itu bisa kembali normal. Worek berarti punya juga punya psikolog gitu ya. Kita punya namanya employee assistant program. Jadi di mana kita kalau misalkan memang ada dari teman-teman kita yang membutuhkan untuk berbicara mengenai mental ya, mental health, atau dari atasannya juga menilai oh ternyata dari tim saya ada yang butuh nih sepertinya. Nah, kita menyediakan psikolog untuk itu. Kalau bukan rahasia, boleh kasih tahu forum ini dong, seberapa sering itu apa namanya tadi, mental apa tadi yang pokoknya psikolognya itu seberapa sibuk gitu. Karena kan ini yang kerja anak-anak muda nih, yang emosinya naik turunnya gampang gitu. Seberapa sibuk? Cukup banyak yang memanfaatkan jasa itu. Sejauh ini sih malah belum ada sih Pak. Jadi kayak mereka itu ya saya sudah masih bisa mengatasi dirinya sendiri gitu, nggak sampai butuh bantuan psikolog gitu ya. Jadi masih saya kan udah memperkenalkan ya program ini ya. Tapi kalau misalkan untuk yang benar-benar sudah memakai jasanya itu memang belum ada secara pribadi. Cuma kita sering mengundang psikolog kita ini untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya kesehatan mental itu. Ya, kalau godok-godokan, siwa-siwaan gitu banyak. Godok-godokan. Kalau itu ya biasalah, anak-anak Gen Z kan masih ada lah ya. Kayak gitu, ada kan. Tapi masih bisa diatasi. Berarti Mbak Rasi jujur ya, kira-kira masih bisa diatasi ya. So far so good lah ya. So far so good. Kalau anak-anak muda itu sebenarnya gampang aja Pak. Jadi walaupun mereka itu mungkin banyak yang nggak banyak sih ya, tapi ada beberapa yang mungkin lebih sensitif daripada yang lain kayak gitu ya. Makanya kita kan sering mengadakan event kan gitu. Kalau misalkan pengen tahu eventnya Worek, mungkin bisa dilihat di Live at Worek di Instagram ya. Jadi karena kita banyak event bersama, jadi hal-hal kayak gitu bisa diminimalkan kayak gitu. Oh, jadi buat Worek event itu menjadi salah satu cara untuk membuat engagement lebih kuat. Betul, gitu ya, satu dengan yang lain. Kuat, terus kalau misalkan kita ada event dan kita semua terlibat dan fun, itu juga bisa meningkatkan psychological well-being dari tim kita. Oke, ini responden yang kedua. Responden pertama bagaimana MSI? Bu Novi, sementara tunggu di luar. Iya.
Ini saya tutup ini telinganya. Enggak. Tapi Mita mungkin punya pengalaman even sekarang di MSI atau sebelum-sebelumnya begitu ya. Apakah itu memang berpengaruh? Pasti berpengaruh lah ya. Sangat-sangat berpengaruh, Pak. Jadi kalau belum lama ini kan juga MSI goes to Batu Malang gitu. Itu sangat Udah ngomong-ngomong. Belum. Barusan ngomong ini, Pak. Oh alah. Sudah terjadi ngomong nih. Ya. Oh, Ya. ada ya, sudah ya. Jadi itu sangat-sangat apa ya, memang dikemasnya kan secara fun gitu ya Pak. Jadi itu sebagai kayak mungkin lebih tepatnya kalau anak zaman sekarang tuh kayak pelampiasan ya, pelampiasan dalam ya. artian pelampiasan sudah kerja setiap hari, lalu harus datang ke kantor, akhirnya nih bisa refreshing kayak gitu. Itu jadi untuk mempererat keakraban juga dari nggak hanya di dalam satu tim aja, tapi ya semua dari lingkup perusahaan itu kayak gitu. Jadi saling jadi mengenal, mengetahui satu dengan yang lain seperti itu sih Pak. Itu sangat-sangat berpengaruh juga sih sampai akhirnya besoknya kerja pun juga mulai enjoy lagi gitu loh Pak. Mercury juga mau ghost to Jogja ya Nil ya. Cuman kapannya belum tahu, ini nggak bisa ditinggal tuh. Iya, saya mau ikut kalau Oh itu. boleh. Boleh ikut juga di Bali ya. Oh boleh. Kalau Mercury bebas mau ikut, bayar semua. Jadi kita ini kayak tour ini ya, tour and travel gitu lah. Ya. Jadi memang sangat berpengaruh ya. Sekarang yang lebih senior, Bu Novi, bagaimana kemudian mengatasi semuanya itu? Mengatasi tadi sudah dijawab ya. Jadi ini masih menjawab pertanyaan Pak Sumarwito. Boleh atau kalau gimana? mau menjawab Pak Sumarwito juga boleh. Saya jawab dulu Pak Sumarwito ya. Soalnya tadi itu apa namanya Ada yang cerai-cerai patah itu hati. ya. Kayak gitu. Jadi mengobatinya dari yang diri pribadi sendiri gitu. Jadi ya tadi itulah kalau ditinggal pacar bukan berarti dunia runtuh kayak gitu kan. Ada kehidupan lain yang lebih baik gitu. Iya. Seperti itu. Jadi itu mungkin yang harus di-encourage ke itu tadi yang mengalami. Terus kemudian dari lingkungan ya bisa atasannya gitu, atau mungkin orang-orang yang ada di lingkungan kantornya yang ikut membantu dia untuk yaitu tadi lah meneguhkan ketika mungkin terlalu banyak ngelamun lah, terus masih nggak bisa move on yang seperti itulah kayak gitu. Terus sama yaitu tadi bantuan profesional seperti itu, karena sekarang kalau ini Worek ini mungkin punya kayak psikolognya sendiri yang kemudian jadi langganan. Sekarang kan sebenarnya untuk konsultasi psikologi online itu kan juga banyak Mas Aldi. Ya. Kayak gitu dengan tarif mungkin sekitar sejam itu berapa? 150 ya. 125 100 sekitar segituan kalau lah. di Surabaya 115 lah ya, konco dewe. Iya, konco dewe diskon ya. 115. Ya, dengan itu bisa dilakukan gitu. Jadi kalau sekarang mungkin solusinya lebih banyak dan orang lebih terbuka terhadap kesehatan mental. Sehingga tadi cara yang itu tadi mungkin bisa dianjurkan untuk yang sedang mengalami patah hati. Apakah boleh dibilang bahwa sekarang kebutuhannya menjadi lebih tinggi karena pandemi itu membuat kita porak-poranda gitu ya, dan sekarang kita mulai bangkit. Apakah perusahaan tuh menjadi lebih butuh psikolog-psikolog seperti itu? Dalam pengamatan saya sebenarnya harusnya iya. iya. Meskipun itu tidak semua kemudian menjadi prioritas utama mereka gitu ya. Karena bayangan saya kan bukan cuma harus mengatasi masalah yang muncul dari dalam diri ya, tetapi kerjasama, kemudian engagement, terus semangat, fighting spirit itu kan penting juga ya. Iya betul. Dan ya itu sebenarnya kan mencegahnya bukan hanya ketika terjadi problem aja kan Mas Aldi. Di kesehariannya itu kan perlu ya itu tadilah nilai-nilai apa yang diterapkan di perusahaan yang sebenarnya membantu karyawan untuk saling engage satu sama lain, support satu sama lain. Itu yang sebenarnya harus menjadi kebiasaan perilaku sehari-harinya di sana gitu Mas Aldi. Sehingga ya itu tadi kalaupun kita mengalami kesulitan atau apalah sesuatu yang kita harus butuh bantuan orang lain, ya itu tadi supporting sistemnya itu cukup banyak kayak gitu. Iya. Supporting sistemnya cukup banyak, dan sekarang yaitu tadi psikologi mental itu makin jadi pokoknya intinya orang itu sekarang kalau dulu kan pergi ke psikolog tuh takut dibilang gila gitu kan ya. Betul. Gitu kan. Betul. Tapi kalau sekarang ya kita menjadi mau lebih sehat secara mental, nggak usah kita ini malu datang ke psikolog, karena sebenarnya ya kita nggak gila, kita nggak sedang patah hati atau kita mau bunuh diri terus harus datang ke psikolog, nggak seperti itu gitu. Mau kehidupan kita jadi lebih baik kan kayak gitu. Ya, dan kita bersyukur hari ini bisa belajar dari Worek yang
sudah one step ahead gitu ya, punya psikolog itu, dan mudah-mudahan diteruskan meskipun belum dipakai jasanya gitu ya. Iya, karena Di startup banyak sih Bu. Jadi Udah ya? Iya, jadi kayak saya riset di beberapa perusahaan rekan-rekan saya juga itu memang mereka sudah melakukan itu lebih dulu kayak gitu ya. Jadi udah zaman lama kayak gitu kan. Terus dari situ kan mungkin di Surabaya ini belum terlalu familiar ya kalau punya kayak psikolog langganan gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan setahu saya yang di Jakarta itu mereka memang Udah mulai ya. sudah gitu. Apalagi di sana tekanan kerjanya mungkin Oke. lebih besar gitu. Jadi mereka sudah punya jasa itu lebih dulu kayak gitu. Kalau MSI mah nggak perlu, wong bosnya juga Loh, psikolog. masing-masing mengobati dirinya sendiri, Mas. Oh iya, saling mengobati ya. Iya, saling mengobati. Nanti kalau bosnya yang sakit ya apa? Kalau misalnya bosnya mencurang gini, kamu berani ngobati? Berani ya? Oke. Kalau mengobati ke sini, Mas. Oh iya, Selasa pagi itu cara Bu Novi untuk healing. Ya, oke. Saya ke sahabat Merkuri. Pak Bima, ini pertanyaannya seperti yang barusan kita bahas karena mirip-mirip dengan Pak Sumarwito. Coba saya bacakan ya. Kalau ukuran kesejahteraan perusahaan dalam hal gaji, dalam hal ini gaji sudah baik, tapi psikologis karyawan menjadi kurang produktif karena masalah keluarga di luar perusahaan. Apa tindakan yang dilakukan manajemen tadi itu ya, kita sudah bahas ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan Pak Bimo, syukur-syukur kalau kemudian belajar dari Worek lah, karena tamu kita Worek ya, nggak ada salahnya juga mulai memikirkan untuk entah kalau tidak ini ya membuat perjanjian kontrak lah ya dengan perusahaan MSI. Mungkin bisa jadi 2023 akan Ini ya alternatif salah satu menyediakan jasa layanan diversifikasi ya. gitu ya. Luar biasa loh, MSI dapat banyak loh. Oke, terus kemudian Ibu Kurnia, apakah ukuran kesejahteraan psikologis itu dari materi yang didapat? Apakah ini mempengaruhi target yang dicapai? Keminta dulu deh. Kalau dari apa yang didapat ya Pak ya, materi gaji ya tadi lah, ya, maksudnya gaji ya. materi. Ya, Apakah itu pengaruhnya gede banget? Gitu. Terus apakah itu bisa mempengaruhi target? Itu pertanyaan Bu Kurnia. Sebenarnya kalau untuk materi ini kan relatif ya Pak ya, dalam artian sebenarnya bukan jadi faktor utama juga sih untuk kesejahteraan. Maksudnya dalam artian karena lingkup kesejahteraan ini kan cakupannya luas. Memang salah satu faktornya memang dari gaji apa yang didapat dari karyawan setelah berkontribusi gitu ya dengan perusahaan. Cuman di samping itu tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa karyawan ini kan juga pasti ingin mengembangkan diri. Potensi apa sih yang bisa dikembangkan dari si karyawan itu. Nah itu sebenarnya juga bisa membuat kesejahteraan karyawan. Jadi perusahaan ini tuh bisa memfasilitasi nggak sih perkembangan atau menggali potensi si karyawan ini gitu loh. Karena memang kalau untuk di generasi sekarang ini kan pastinya pengen yang berkarir gitu ya, berkontribusinya itu yang harus dilihat, yang harus dipuji, yang harus diakui gitu Pak. Jadi itu juga jadi salah satu dari kesejahteraan dari karyawan juga gitu. Selain materi juga pasti pengaruh gitu, tapi itu bukan satu-satunya bukan gitu ya. Satu-satunya, iya betul Pak Aldi. Kalau di Worek sendiri gaji aman ya? Aman. Iya. Aman ya. Berapa? Nanti kalau sudah off air, Mas. Ya, kalau di Worek dalam prakteknya ya, memang kalau misalkan dibilang benefit itu mempengaruhi atau tidak ya pasti mempengaruhi. Tapi masih banyak sebenarnya cara lain untuk meningkatkan psychological well-being selain dari materi. Salah satunya dengan program reward ya. Jadi kalau mungkin di perusahaan kita itu ada salah satu reward juga gitu. Misalkan kayak best employee, best department, atau kita juga ada point appreciate. Misalkan kita habis dibantu oleh seseorang nih. Nah, seseorang ini misalkan sudah di luar jam kerja tapi masih membantu kita, itu kita bisa memberikan poin apresiasi, dan poinnya ini bisa ditukar dalam bentuk kayak voucher entertainment, kayak voucher nonton, voucher Indomaret, terus voucher MAP, dan ada makanan ya, pizza, Starbucks dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya rewardnya itu tidak besar ya, tapi memang itu jadi menyenangkan karena orang jadi kayak aku membantu kamu, tapi ternyata
dapat reward kayak gitu, dapat reward ya walaupun harus ngumpulin poin apresiasi dulu kayak gitu. Tapi itu merupakan hiburan tersendiri gitu. Di sisi lain juga kita sering mengadakan event ya, dan beberapa hal yang terkait training itu juga kita utamakan. Jadi kalau misalkan teman-teman di Worek ini sudah misalkan ingin mengembangkan diri, mereka ingin training baik itu training soft skill atau hard skill, kita kan memfasilitasi juga gitu. Jadinya mereka merasa oh ini salah satu benefit saya, ini bisa membuat saya lebih berkembang, dan ini bisa membuat saya juga lebih happy dan lebih long last ada di sini. Gitu sih. Oke. Bu Novi, saya tambahkan kalau di manufacturing. Oke, kalau di manufacturing tadi itu ini masih menjawab Ya, bahwa Bu Kurnia. itu tidak semuanya ini tidak otomatis selalu identik atau sama dengan gaji ya gitu ya, atau penghasilannya gitu ya. Tetapi karena kalau kita bicara tentang ini tadi psychological well-being, itu sebenarnya di dalamnya itu ada tadi itu ada dua komponen yang sebenarnya personal purpose of life sama personal growth-nya kayak gitu. Jadi ketika itu tercapai, maka sebenarnya hal-hal yang mereka inginkan gitu ya, jadi kepuasan pencapaiannya itu pasti akan berbeda. Bahwa gaji itu saya kok sampai sekarang pun masih percaya bahwa itu akan mengikuti gitu Mas akan ya. mengikuti. Itu akan mengikuti gitu, dan otomatis perusahaan pasti akan melihat dari sisi ini kalau saya bicara dari sisi manajemen, perusahaan pasti akan melihat siapa yang berkontribusi besar terhadap organisasi kayak gitu kan. Nah, kontribusi itu kan sebenarnya tergantung dari apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan untuk perusahaan, seberapa dia menjiwai pekerjaannya seperti itu. Menjiwai itu artinya kaitannya dengan purpose of life-nya tadi itu. Di karirnya ini apakah ini memang sesuai dia benar-benar menjalani itu sesuai dengan perannya kayak gitu. Artinya karena banyak orang itu yang mungkin bekerja itu ya karena dia terpaksa bekerja gitu ya, tidak menganggap bahwa ini sebagai bagian untuk mengembangkan diri kan gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa ketika kita bekerja kemudian kita merasa mendapatkan pengembangan diri, maka kita akan dapatkan dua-duanya gitu, bahwa tujuan kita tadi yang mungkin belum terarah itu akan menjadi lebih tercapai, dan kemudian pengembangan diri ini yang membuat kita gitu ya, yang secara intangible-nya yang lainnya. Tadi reward tadi kan masih tangible gitu ya. Intangible-nya itu personal growth-nya itu yang akan menjadi kepuasan tersendiri sebagai imbalan dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak mungkin orang yang melakukan seperti itu tidak dilihat oleh manajemen atau oleh lingkungannya kayak gitu. Apalagi kalau perusahaan ini sudah menerapkan tentang sistem manajemen kinerja, karena di sana pasti akan terlihat gitu loh Mas Adi. Seperti itu. Jadi kalau di manufacturing seperti itu, yang pasti bahwa itu tadi apa yang kita inginkan supaya kemudian mereka bisa mau bekerja dengan baik, salah satunya adalah dengan menjual mimpi. Menjual mimpi itu artinya itu kita bisa storytelling kepada mereka tentang perusahaan ini mau kemana. Kalau kamu melakukan ini sebenarnya apa yang kamu dapatkan secara pribadi gitu ya. Misalnya katakanlah beberapa hari ya, 2 minggu yang lalu saya di Jakarta gitu kan. Kebetulan waktu itu ISQ itu Pak Ari Ginanjar gitu, itu cerita tentang bagaimana kita bisa menjadi menjadi istilahnya sumber inspirasi buat orang lain kayak gitu. Nah, itu dikatakan bahwa ketika itu ada seorang kayak teknisi di Garuda Maintenance Services-nya gitu ya, di GMF-nya itu, yang dia merasa bahwa pekerjaannya begitu-begitu saja gitu ya, dia nggak bisa merasa tidak naik pangkat karena dia di situ terus gitu kan. Nah, ketika kemudian itu ditanyakan sebenarnya dengan apa yang kamu lakukan ini apa yang coba kamu dengan kamu melakukan perbaikan secara rutin terhadap pesawat, berapa orang yang sebenarnya kamu bantu dengan mereka bisa mencapai pekerjaannya mereka. Jadi orang yang bisnis dari satu kota ke kota lain, mereka itu juga bisnisnya jadi berhasil seperti itu. Terus kemudian kalau ini membawa jamaah dari ibadah haji atau umroh, berapa banyak mereka yang bisa menjalankan panggilan ke Baitullah dan sebagainya. Nah, seperti itu ketika kemudian dia disadarkan tentang itu gitu. Jadi rasa syukurnya gitu, rasa tadi itu well-being-nya itu tadi, pencapaian atas apa yang dia capai itu jadi dapat. Nah, kadang kita itu tidak membungkus atau kita bisa merefleksikan kembali apa yang kita lakukan dengan apa yang sebenarnya
bukan kita mungkin yang tidak merasakannya secara langsung, tetapi orang lain yang juga ikut merasakan kayak gitu. Iya. Saya membayangkan kalau perusahaan Anda mengikuti terus setiap kali episode kita, saya kok yakin perusahaan Anda pasti jadi lebih bagus. Karena bertahap lah ya, maksud saya karena bertahap. Betul, apa yang kita bicarakan hari ini, coba bayangkan kalau kemudian kantornya itu punya psikolog atau punya kerjasama dengan psikolog, kemudian kerjasama sama dengan Pak siapa namanya NLP itu? Oh ya Pak Aziz kemarin. Iya Pak Aziz, kan keren lagi kan, luar biasa gitu kan ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan di sesi terakhir, masih ada beberapa pertanyaan tapi kita break iklan dulu. Ya oke, kita kejar-kejaran dengan waktu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu Ita. Apakah bisa dibilang psychological well-being bisa didapat bila perusahaan memberikan kesejahteraan yang baik? Apakah penetapan dasar yang harus dilakukan? Jawabannya sih nggak selalu ya, benar ya. Tapi monggo silakan dijawab untuk Mbak Mita dulu. Apakah itu kesejahteraan sosial itu bisa diperoleh kalau perusahaan memberikan kesejahteraan yang baik? Apakah penerapan dasar yang harus dilakukan? Oke. Itu. Jadi sebenarnya itu harus tahu juga dulu sih Pak Aldi terkait dengan kebutuhan dari karyawan itu sendiri, itu masing-masing individunya itu yang seperti apa. Jadi awalnya memang startnya itu memang harus mengetahui itu dulu. Jadi kebutuhan setiap individu kan pasti berbeda ya. Entah itu kebutuhan dari dalam artian dari sisi pekerjaannya tuh pengen yang seperti apa sih, dalam artian pengen pengembangan di misalnya di sisi A, B, C kayak gitu. Atau misalkan ada permasalahan nih dengan tim kayak gitu. Nah itu kan juga harus dicari tahu dulu gitu loh, permasalahan setiap karyawan dulu. Nah setelah itu baru kalau misalkan sudah terkumpul semua informasinya, cuman perusahaan kan juga tidak bisa yang langsung oke, berarti ini ada masalah ini kita harus langsung kasih nih supaya karyawan itu jadi misalkan lebih baik atau positif lagi gitu. Cuman perusahaan juga harus melihat juga proses atau bisnis dari perusahaan itu mau dibawa kemana sih dalam jangka pendek ataupun jangka panjangnya gitu. Jadi akan ada penyesuaian juga sih di situ Pak Aldi. Jadi tetap harus dilihat dari dua sisi sih, dari sisi karyawan dan juga kebutuhan dari perusahaan itu juga yang seperti apa. Gitu. Oke. Kalau Mbak Rasi mau komen untuk Ibu Ita? Sedikit ya, kan tadi Bu Ita menanyakan penetapan dasarnya ya. Nah, menurut saya yang paling terpenting sebelum kita menentukan program-program untuk kesejahteraan karyawan itu kita melakukan survei dulu gitu. Jadi pada saat kita melakukan survei engagement misalkan, nah itu bisa diketahui nih karyawan yang engage siapa, yang kurang engage siapa gitu, yang psychological well-being-nya bagus siapa, yang mungkin kurang atau lagi turun itu siapa. Nah dari situ kita bisa merancang hal-hal yang memang kita tujukan kepada employee-employee yang mungkin kurang ya. Terus untuk employee-employee yang sudah bagus, kita merancang program untuk mempertahankan itu tadi. Gitu. Oke. Satu yang harus menjadi catatan dan kita garis bawah tebal itu adalah tidak selalu kesejahteraan psikologis itu berkaitan dengan melulu materi ya, betul ya Bu Novi ya. Banyak hal yang seperti kata Mbak Rasi tadi itu. Silakan. Oke, jadi menyambung yang tadi pertanyaannya Bu Ita gitu. Jadi ini sebenarnya bisa di-create dengan melakukan cara-cara sederhana gitu. Bagaimana kita melakukan misalnya ini morning briefing gitu kan Mas. Nah, yang seperti itu kan sebenarnya karena itu tadi sebenarnya psychological well-being kalau secara luasnya itu kan bagaimana seorang karyawan itu merasa dia bisa connect dengan pekerjaannya. Kemudian dia mencapai apa yang ditargetkan seperti itu. Nah, di morning briefing terus kemudian kita melakukan evaluasi apakah mingguan dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dilakukan gitu. Itu sebenarnya tadi itu sebelum kemudian kita melakukan survei engagement dan sebagainya kayak gitu. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa mendeteksi hal-hal yang kita bisa antisipasi gitu atas kemungkinan sekarang ini ketidaktepatan yang sedang terjadi seperti itu, mismatch-nya di mana gitu. Apakah si A ini mungkin nggak bisa ngerjakan pekerjaannya, itu sebenarnya bukan tekanan pekerjaannya, tetapi karena sebenarnya dia baru di situ, kemudian dia baru masih belajar, terus dia belum terampil seperti itu. Seperti itu kan. Ini kalau kita nggak lakukan evaluasi harian tadi itu atau mungkin secara reguler dilakukan, itu juga kita nggak dapat sumber permasalahannya di mana. Seperti itu. Selain bahwa ketika kemudian itu sudah berjalan dengan baik semuanya, maka baru kita akan meluas ke sebenarnya dengan komposisi karyawan kita seperti ini, kebutuhannya mereka itu kira-kira apa, sehingga apa yang program-program yang kita create itu bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Gitu.
Ya, ini saya jadi ketawa duluan sebelum membaca Pak Aris ini. Karena selalu saja muncul yang curhatan-curhatan seperti ini. Kalau Pak Aris namanya, kalau gaji tidak bisa diharapkan dan di perusahaan juga tidak ada tenaga psikolog untuk menjamin kesejahteraan psikologi karyawan, apa yang harus dilakukan oleh karyawan? Pindah, Pak. Silakan. Itu cekak aos ya Mas. Itu kira-kira kurang lebihnya kayak gitu. Berarti Bapak salah perusahaan. Dengan catatan kalau kemampuan Bapak bagus ya. Bagus ya, jadi bisa pindah ke Kalau tempat lain. kemampuan Bapak pas-pasan terus Bapak nanya kayak begini ya, Bapak tingkatkan dulu. Tapi kalau saya jadi silakan. Bu Novi. Kayaknya sudah selesai dijawab Mas Aldi. Sudah mewakili. Iya. Iya, jadi karena begini, itu sebenarnya tadi itu kalau kita bicara seperti itu, kemampuan kita secara internal mengatasi masalah itu sebenarnya lebih penting gitu Mas. Gitu kan, sebelum kemudian kita mengatakan bahwa sumbernya dari sini-sini gitu kan ya. Intinya sama dengan Mas Aldi lah gitu loh. Kalau kemudian kita merasa tadi itu misalnya underpaid, saya jadi ikut ketawa Mas. Merasa underpaid terus kemudian nggak bisa apa-apa, nggak ada yang karena underpaid merasa tertekan gitu kan, tertekan mau cari yang mau ngasih solusi nggak ada seperti itu. Nah itu tadi kemampuan kita menyelesaikan masalah dari dalam diri sendiri itu tadi termasuk sebenarnya salah satu hal yang inti dasarnya, salah satu komponen dari psychological well-being gitu. Jadi coba sih Bapak evaluasi kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan supaya kemudian Bapak bisa memberikan sumbangan yang lebih kepada pekerjaannya. Itu mungkin itu dulu. Karena kalau kita memberikan lebih kepada apa yang kita kerjakan, itu hasil tidak proses tidak mengkhianati hasil kayak gitu. Jadi itu pasti akan terjadi gitu ya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita kerjakan, itu tidak hanya bisa dilihat tetapi dirasakan oleh semua yang menerima manfaatnya. Artinya itu yang sederhananya gitu Mas. Betul. Itu yang semangat kita menyemangati Pak Aris ya. Aris tidak harus melihat toleh kiri kanan, tapi dimulai dari diri sendiri, lakukan apa yang Bapak bisa, maksimalkan apa yang Bapak mampu. Betul. Nanti semua orang akan melihat dan mudah-mudahan perusahaan juga akan belajar dari itu. Atau misalnya tadi itu membantu temennya yang mungkin tidak bisa mengerjakan, tapi jangan kemudian membantu temennya kerjaan utamanya ditinggalkan. Nah itu tetap aja nanti. Iya. Jadi kerjakan pekerjaan kita sebaik mungkin. Kalau bisa nolong orang, tolonglah orang lain yang ada di sekitar Anda, di pekerjaan Anda kayak gitu. Oke. Mbak Rasti mau nambahkan? Ya kalau misalkan memang kayak gitu bener katanya Pak Aldi ya, tingkatin dulu ya. Kalau misalkan memang merasa kurang, tingkatin dulu personal growth-nya. Kalau misalkan sudah meningkat nih, itu mungkin bisa berpindah ke tempat yang lain gitu. Worek bisa ya? Ya kan? Haris ada worek ya? Kalau usianya kualifikasi ya. Usianya masih muda terus memenuhi kualifikasi boleh Pak. Boleh, Sini, langsung Pak. ke talent manajernya ini. Mbak Meta mau nambahin? Tambahan dari saya sih sebenarnya memang ya balik lagi dari diri kita sendiri gitu, dalam artian kita harus mengenali diri kita, potensi apa sih yang akan atau mau kita dalami atau kita raih gitu loh dalam pekerjaan kayak gitu. Jadi kita harus tahu itu dulu, sebagai itu landasan kita nih untuk mengacu kita bahwa kita bisa maju step by step itu karena memang dari apa yang kita mau kita bisa implementasi gitu di pekerjaan. Dan di sisi lain kita juga bisa nih kalau misalnya dalam satu tim gitu ya, ada teman yang butuh bantuan, nah itu kan sebenarnya juga sebagai pembelajaran juga bagi kita supaya untuk menambah gitu loh, menambah keterampilan dari kita untuk mencapai gitu apa yang kita mau dari pekerjaannya kita. Ya, ini dijawab singkat saja. Ada Ibu Ida yang menanyakan apakah ada hubungannya antara minat olahraga dengan psychological well-being. Artinya mungkin saya mencoba mengartikan, mungkin maksudnya kalau orang senang olahraga itu secara psikologis dia lebih gampang sejahtera atau enggak? Jawabannya gimana? Iya Pak. Iya betul ya. Betul. Pasti juga. Singkat ya Pak ya. Ya saya agak panjang dikit Pak ya. Oh boleh. Jadi kalau di Worek juga kita ada namanya Wow Sehat. Jadi itu adalah acara olahraga, kita ada badminton sama futsal yang isinya teman-teman sendiri. Nah itu dengan kita melakukan olahraga bareng-bareng itu kita jadi lebih akrab dan kita
besoknya itu kerja lagi tuh happy lagi. Jadi mempengaruhi sih Cukup olahraga. ya penting ya. Penting. Bu Novi juga ya. Penting, betul. Oke, baik, kita tutup dengan pertanyaan yang sama untuk ketiga narasumber kita, yaitu bagaimana cara mengevaluasi well-being karyawan yang dikaitkan dengan efektivitas pencapaian kinerja. Mulai dari Mbak Mita. Kalau terkait dengan evaluasinya, sebenarnya kan setiap perusahaan itu ada penilaian juga ya Pak, terkait dengan kinerjanya karyawan gitu. Penilaian tersebut kan biasanya 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun, bahkan ada yang sampai seperti itu gitu. Jadi dari situ kan kita pasti akan tahu nih misalkan dari setiap tahunnya atau setiap bulannya kita membandingkan gitu ya, penilaian tersebut tuh ada naik turunnya di bagian mana gitu kan. Itu sebenarnya kan banyak indikatornya gitu ya Pak ya. Nah, terus dari situ juga bisa dilihat bahwa misalkan nih katakanlah dari terkait dengan softnya gitu ya, softnya itu kan pasti akan mempengaruhi dengan psychological well-beingnya itu juga gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi kalau misalnya ada nilai yang menurun, nah di situ kita harus menggali kenapa kok bisa menurun nih nilai dari kinerjanya si karyawan ini gitu. Jadi itu untuk tindak lanjut selanjutnya dari perusahaan supaya tetap stabil lah, paling nggak kinerjanya tetap stabil, nilainya tetap stabil. Kalau bisa juga lebih meningkat tuh. Nah dilihatnya dari situ. Dari situ ya. Kalau di Worek sendiri, Mbak Arasi? Oke, Iya, Mbak. kalau di Worek salah satunya memang bisa dilihat dari performance appraisal tahunan, yaitu benar seperti katanya Mbak Meta. Terus yang kedua mungkin saya juga melakukan one on one. Jadi kalau di Worek itu kita ada setiap kali annual review itu kita juga ngobrol sama karyawan dan atasannya juga gitu. Jadi di situ sebagai inputan buat kita, terus kita bisa ngecek juga apakah memang si employee ini sudah mendapatkan psychological well-being atau belum. Terus yang terakhir mungkin yang seperti saya sebutkan di awal, kita ada survei juga, ada engagement survey gitu. Jadi pada saat tiap tahun kita ada engagement survey yang nanti ada presentasenya berapa sih karyawan yang engage dan yang kurang engage kayak gitu. Nah, nanti kalau yang engage nanti kita bikin program untuk mempertahankan, tapi yang kurang engage nanti kita bikin program untuk yang meningkatkan. Dan kita pasti akan ada inovasi setiap tahunnya. Kan ini kan anak-anak muda itu sangat dinamis dan mudah berubah-ubah ya. Jadi kita biasanya merancang program baru untuk di tahun depan. Gitu ya. Oke, yang terakhir dari Bu Novi. Yang jelas pencapaian kinerja organisasi ya Mas gitu ya. Jadi kalau masing-masing orang sudah kemudian mereka merasa secara psikologis mereka ini sejahtera, mereka akan bekerja dengan optimal seperti itu tadi nilai performance appraisalnya bagus, termasuk juga nanti kalau semua tercapai, maka secara organisasi ya itu tadi kita bisa ngelihat bahwa organisasinya berkembang seperti itu. Terus kalau secara internal di dalamnya ya mungkin tingkat absensi, kemudian kecelakaan kerja yang seperti itu tuh jadi turun gitu Mas Aldi kayak gitu. Jadi karena itu kan dari situ kita sebenarnya juga bisa melihat itu bisa jadi indikator gitu kan ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas. Oke, baik, itu intisari dari diskusi kita bersama para narasumber untuk topik hari ini. MSI punya agenda kegiatan, event dan lain sebagainya. Event kita ada ini pelatihan dan sertifikasi yang paling baru nanti di Januari, tanggal 7 Januari kita mulai dengan kehumasan. Pelatihan dan sertifikasi BNSP, lalu kemudian 14 Januari itu sekretaris yang MSDM tanggal 14 Januari juga. Seperti Januari itu. sekarang udah mulai libur-libur ini kayaknya. Udah mulai libur-libur. Kita mau libur ya? Mulai besok libur. Tanggal 24 Tanggal 24 liburnya Pak. 24 liburnya ya. 27 masuk siaran terus habis itu libur lagi. Iya. Itu Pak Aldi lagi. Iya kan di siaran kan? Iya. Oke. Baik, itu Mbak Rasi terima kasih banyak ya. Sudah berkenan untuk menjadi narasumber tamu. Mudah-mudahan sukses terus Worek Indonesianya. Ya, amin, terima kasih. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Mbak Mita juga terima kasih banyak. Sukses untuk MSI ya, sampaikan ke bosnya ya. Siap, Pak. Oke, baik. Bu Novi terima kasih. Diterima, Ya. Baik, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sehat-sehat, Kita masih Mas punya Aldi. sesi yang terakhir untuk Akhir tahun ya. Tapi tahun depan masih ada lagi. Jadi kita punya sesi terakhirnya minggu depan. Tapi untuk menuju ke 2023. Terima kasih para narasumber dan sahabat Merkuri. Saya juga harus segera pamit dari perbincangan Solusi SDM kali ini. Sampai jumpa dalam Talkshow Solusi SDM selanjutnya.